Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ananda yang soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, ananda yang soleh-soleha, kemarin kita mempelajari tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa. Dan hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan nama-nama olahraga. Yang kedua, melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan yang menyehatkan dan tidak menyehatkan. Yang ketiga, melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan contoh bunyi alam dan bunyi buatan. Dan yang keempat, melalui media gambar, siswa dapat menyanyikan sebuah lagu. Nah, supaya lebih semangat hari ini, Ibu akan membawakan sebuah tepuk olahraga yang sudah kalian pelajari. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk olahraga. Badan gerak, badan sehat, badan kuat. Hore. Ya. Anak-anak yang hebat berolahraga itu mempunyai banyak manfaatnya. Di antaranya 1, hati menjadi senang karena bisa bertemu dengan teman, bermain dengan teman sebelum melakukan olahraga. Yang kedua, badan menjadi sehat dan kuat. Ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, pepatah ini menjelaskan jika kita memiliki tubuh yang sehat, jiwa dan pikiran juga akan menjadi sehat. Apalagi kalian sebagai pelajar harus bisa menjaga kesehatan, dimulai dari hal yang terkecil. Misalnya, bangun pagi tepat waktu, mandi, sarapan secukupnya sebelum berangkat sekolah, dan rajin berolahraga. Anak-anak yang hebat, ada kegiatan yang menyehatkan. Contohnya, Nani melakukan senam. Dilakukan dengan serius, semangat, agar kalian bisa menjadi sehat. Udin menyukai renang. Tono menyukai sepak bola. Sepak bola itu dilakukan di lapangan. Anak-anak menggiring bola ke gawang. Nah, siapa yang paling banyak memasukkan bola, maka dialah pemenangnya. Ada kegiatan yang tidak menyehatkan. Siti sedang melihat TV sambil tiduran. Nah, yang dilakukan Siti tidak boleh kita tiru karena bisa mengakibatkan mata jadi sakit. Ada anak yang membaca buku sambil tiduran. Nah, hal ini juga tidak boleh dilakukan karena akan membuat mata kita menjadi rusak. Anak-anak yang hebat yang dilakukan setelah bermain. Setelah kalian bermain dari rumah saudara, rumah teman, nah setelah sampai di rumah, yang utama kalian lakukan adalah melepas sendal dan meletakkannya di rak sepatu. Jangan sampai kalian menyimpan sendal sembarangan. Seharusnya kita simpan di rak sepatu. Begitu juga ketika kalian pulang dari sekolah. Kalian buka sepatu, dilepas dan disimpan atau diletakkan di rak sepatu. Tentunya kalian senang apabila di rumah kalian sepatu, alat-alat rumah itu tertata rapi. Kedua adalah mencuci tangan dan kaki.
Nah, kegiatan ini harus sering dilakukan ya, agar tangan dan kaki kita terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, ibu selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri, juga lingkungan sekitar kita. Nah, apalagi yang dilakukan setelah bermain? Ada yang tahu? Mandi, ya mandi. Setelah berolahraga bersama teman, sesudah mencuci tangan dan kaki, kemudian kita mandi, memakai sabun, kemudian memakai baju yang bersih, kemudian badan kita menjadi sehat dan bersih. Contoh kegiatan yang mematuhi aturan. Ada anak-anak yang sedang berbaris dengan rapi. Di sekolah sebelum pelajaran dimulai, bapak atau ibu guru membunyikan lonceng. Teng, teng, teng. Nah, itu tanda masuk ke kelas. Nah, sebelum itu apa yang kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan, segeralah berbaris dengan rapi di depan kelas kalian. Tidak boleh berdesak-desakan. Kemudian ada anak yang antri giliran. Contohnya, setelah kalian melakukan tugas dari bapak atau ibu guru, hasil kerjaan dinilai oleh bapak dan ibu guru. Kemudian bapak dan ibu guru memberikan arahan agar kalian antri untuk mendapatkan nilai dari bapak dan ibu guru. Dengan budaya antri melatih kita kesabaran dan tertib. Contoh lain selanjutnya adalah menggunakan perlengkapan untuk kesehatan. Ketika kalian bersepeda, kita menggunakan alat pelindung, yaitu helm atau pelindung lutut, supaya kalian aman. Nah, anak-anak yang hebat, setelah kita mempelajari nama-nama olahraga, kemudian contoh kegiatan yang menyehatkan dan yang tidak menyehatkan. Nah, sekarang adalah jenis bunyi. Jenis bunyi itu ada dua macam. Yang pertama, bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang berasal dari alam. Yang kedua adalah bunyi buatan. Bunyi buatan itu adalah buatan manusia. Contoh bunyi alam, yang pertama adalah bunyi angin. Bagaimana suara angin kalau bertiup? Ya betul, yaitu wus, wus. Yang kedua, bunyi ombak. Nah, kalian mungkin pernah mengunjungi pantai. Nah, bagaimana suara ombak? Ya betul, biur, biur. Itu contoh bunyi alam. Nah, yang kedua yaitu contoh bunyi buatan yang berasal dari manusia atau buatan manusia. Yang pertama, ada anak yang sedang memukul beduk. Bagaimana bunyinya? Yuk, pintar. Dug, dug. Kemudian kalau suara gitar, ya jreng, jreng. Kalau sepeda, kalau yang ada belnya dibunyikan, kring, kring, betul. Kalau suara peluit, kalau ditiup peluitnya, iya betul, prit, prit. Nah, kemudian kalau ada orang yang bertepuk tangan, gimana tepuk tangan suaranya? Iya betul, prok, prok. Dan terakhir, ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah kita atau kalian pulang dari bermain, kemudian mengetuk pintu sebelum atau mengucapkan salam, dan kalau kita mengetuk pintu, bagaimana bunyinya anak-anak? Ya betul sekali, tok tok. Nah anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi bersama ibu, yaitu judulnya Tari Tepuk Tangan. Siapa penciptanya, ada yang tahu? Ya, Pak Kasur. Nah, mari kita bersama-sama bernyanyi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bertepuk tangan dahulu, derap langkahkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali ke tempat semula. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari pembelajaran tentang contoh-contoh nama olahraga. Yang kedua, kita sudah mempelajari kegiatan yang menyehatkan dan tidak menyehatkan.
Yang ketiga, kita sudah mempelajari bunyi alam dan bunyi buatan. Dan terakhir, kita sudah mempelajari tentang sebuah lagu. Nah, terakhir Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu mengilang atau mencentang dari bunyi alam dan bunyi buatan. Nanti dibantu sama mama atau kakaknya ya. Dan mudah-mudahan hari ini ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk semuanya. Dan terakhir, jangan lupa kalau kalian setelah melakukan kegiatan, jangan lupa untuk mencuci tangan biar bersih. Dan jangan lupa juga memakai masker. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.